Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Ansarullah dari kelas 11 IPA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Pejaguan. Sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya minyak bumi. Kedua, komponen-komponen penyusun minyak bumi. Yang ke-1, proses terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari peruraian senyawa organik tumbuhan dan hewan yang telah mati sejak jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam pembuatan bahan bakar seperti pertalit, premium, pertamax, solar, dan lain sebagainya. Proses terbentuknya minyak bumi itu makhluk hidup yang telah mati atau kita sebut jasad renik akan terbawa oleh air sungai yang bersama lumpur, jadi mengendapkan di dasar laut menjadi pitik dan gelembung minyak. Terjadi akumulasi daerah rangkap atau batuan kedap sehingga gas alam dan minyak sebagai deposit minyak bumi. Yang kedua, kita bahas komponen-komponen penyusun minyak bumi. Komponen utama penyusun minyak bumi yaitu senyawa hidrokarbon yang terdiri dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Senyawa hidrokarbon itu jumlahnya 90-99%. Sisanya yaitu senyawa nitrogen, senyawa belerang, senyawa oksigen, dan organologam. Sumber deposit minyak bumi di Indonesia terdapat di Aceh, pantai utara Jawa, Tarakan, Balikpapan, Riau. Untuk sumber penghilangan minyak bumi di Indonesia terdapat di Pangkalan, Berandan, Pelaju, Dumai, Cilacap. Dari penjelasan video ini dapat kita simpulkan bahwa minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka kita kedepannya akan menggunakan sehemat mungkin untuk minyak bumi. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Ansarullah dari kelas 11 IPA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Pejaguan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi itu melalui dua tahap. Tahap yang pertama itu primary processing, itu dengan cara destilasi bertingkat. Tahap kedua itu secondary processing, itu melanjutkan proses yang tahap pertama. Dalam tahap proses yang pertama, minyak bumi akan dilakukan pengeboran minyak di lepas pantai, itu berupa minyak mentah yang akan ditampung oleh kapal tanker dan dialirkan melalui pipa ke kilang minyak. Proses pengolahan minyak bumi ini dilakukan dalam fraksi-fraksi dengan rentan titik didih tertentu. Proses destilasi bertingkat ini diawali dengan memanaskan 400 derajat Celcius dan dimasukkan ke dalam menara fraksionasi dengan cara pemisahan berdasarkan titik didih. Komponen titik didih yang paling bawah itu berupa zat padat, yang di tengah-tengah itu berupa cairan, yang paling atas itu sekitar suhu 20 derajat Celcius merupakan gas. Oke. Untuk hasil destilasi bertingkat ini yaitu fraksi 1 dengan titik didih 20 derajat Celcius itu menghasilkan berupa gas, disebut gas LPG.
Fraksi yang kedua itu dengan didih 150 derajat Celcius itu menghasilkan nafta. Nafta itu bensin berat. Nafta itu tidak bisa nafta itu harus diolah terlebih dahulu dan tidak bisa digunakan secara langsung. Dapat diolah terlebih dahulu dan menjadi bensin atau bahan petrokimia yang lain. Untuk fraksi yang ketiga itu titik didihnya 200 derajat Celcius. Fraksi ketiga ini bisa disebut dengan fraksi yang di tengah, yaitu menghasilkan kerosin. Kerosin itu minyak tanah dan aftur. Aftur itu bahan bakar pesawat jet. Untuk fraksi yang keempat itu didih 300 derajat Celcius menghasilkan solar, bisa menjadi bahan bakar mesin diesel. Untuk fraksi yang kelima yaitu dengan didih 370 derajat Celcius menghasilkan residu. Residu dapat diolah lagi menjadi aspal dan lilin. Dalam kesimpulan video ini yang saya jelaskan itu proses destilasi bertingkat ini melalui fraksi dan dengan titik didih yang tertentu, yaitu menghasilkan fraksi 1 berupa gas LPG. Fraksi kedua menghasilkan nafta atau bensin berat. Yang ketiga itu menghasilkan aftur dan kerosin. Fraksi yang keempat itu menghasilkan solar. Fraksi yang kelima menghasilkan residu. Demikian video yang saya jelaskan. Untuk tahap selanjutnya itu tahap kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Ansarullah dari kelas 11 IPA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Pejaguan. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses pengolahan minyak bumi tahap kedua, yaitu setelah proses destilasi bertingkat. Itu dengan proses berikut ini. 1. Proses cracking yang bertujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul-molekul kecil. Itu dengan 3 cara. 1. Thermal cracking, itu dengan memanaskan suhu 800 derajat Celcius dan bertekanan 700 kPa. Yang kedua, itu dengan cara catalytic cracking, itu dengan suhu tinggi, tekanan rendah dan ditambah katalis. Yang ketiga, itu hydrocracking, itu penggabungan antara proses thermal cracking dan catalytic cracking. Untuk proses yang kedua yaitu proses reforming, itu merubah struktur molekul fraksi yang buruk menjadi molekul fraksi yang lebih baik dengan menambahkan katalis dan pemanasan. Untuk proses yang ketiga yaitu polimerisasi dan alkilasi. Polimerisasi yaitu proses penggabungan antara molekul yang kecil menjadi molekul yang lebih besar. Dan untuk proses alkilasi yaitu penambahan jumlah atom menjadi lebih panjang dan bercabang dengan menambahkan katalis asam kuat seperti HCl H2SO4. Pada tahap proses ini, alkilasi dan polimerisasi menjadikan mutu sudah meningkat. Untuk proses keempat, itu proses treating, itu proses pemurnian fraksi minyak dari bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan seperti 1. Menghilangkan bau tak sedap. 2. Menghilangkan parafin. 3. Menghilangkan lumpur. Untuk proses yang kelima yaitu proses blending, itu meningkatkan kualitas produk sudah siap pakai dengan menambahkan zat aktif itu berupa TEL, itu tetra etil lead. TEL ini bisa untuk menaikkan bilangan oktan untuk meningkatkan mutu bensin. Hasil
pengolahan minyak bumi tahap kedua yaitu berupa 1. LPG. Itu kegunaannya untuk kebutuhan rumah tangga dan bahan baku pabrik petrokimia. Yang kedua yaitu aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Yang ketiga yaitu afgas untuk bahan bakar minyak pesawat terbang seperti pesawat terpul. Yang keempat yaitu kerosin, yaitu minyak tanah, sifatnya mudah terbakar. Yang kelima yaitu bensin, bahan bakar seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Yang keenam yaitu solar, itu bahan bakar mesin diesel. Yang ketujuh yaitu aspal, itu untuk menghaluskan jalan. Yang ke-8 yaitu parafin sebagai bahan baku industri furniture sebagai cat dan tinta. Dalam video ini yang saya jelaskan untuk proses pengolahan minyak bumi tahap kedua yaitu 1. Proses cracking, yang kedua proses preforming, yang ketiga proses polimerisasi dan alkilasi, yang keempat yaitu proses treating, dan yang kelima yaitu proses bending. Hasil olahan minyak bumi tahap kedua itu berupa 1. LPG, kedua aftur, yang ketiga afgas, yang keempat kerosin, yang kelima bensin, yang ke-6 solar, yang ke-7 aspal, dan yang ke-8 yaitu parafin. Sekian video ini saya sampaikan untuk pengolahan minyak bumi tahap kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Ansarullah dari kelas 11 IPA 4 asal sekolah SMA Negeri 1 Pejogan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bensin. Bensin itu sebagai bahan bakar transportasi kendaraan bermotor yang mempunyai peranan penting. Bensin merupakan campuran dari isomer heptana dan isomer oktana. Bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya dalam mesin. Mutu bensin yang bagus itu tidak mengalami knocking, yaitu mengganggu gerakannya piston sehingga merusak sistem mesin kendaraan. Bensin dengan alkana rantai lurus itu akan mudah terbakar dan dapat mengalami knocking, sehingga bensin yang bagus itu lebih banyak mengandung alkana bercabang dibandingkan alkana lurus. Untuk bensin itu dinyatakan dengan bilangan oktan, yaitu menjelaskan persentase iso-oktana dan persentase normal heptana. Untuk bilangan oktan iso-oktana itu 100. Bilangan oktan normal heptana itu 0. Sebagai contoh, bilangan oktan pada bensin itu 80, sehingga mengandung 80% iso-oktana dan 20% normal heptana. Bensin yang dijual di pasaran itu sebagai berikut. 1. Itu namanya premium dengan bilangan oktan 88. Yang kedua itu pertalite dengan bilangan oktan 90. Yang ketiga yaitu pertamax dengan bilangan oktan 92. Yang keempat itu pertamax plus dengan bilangan oktan 95. Untuk menaikkan bilangan oktan itu dengan cara menambahkan zat aktif TEL, tapi sekarang tidak menggunakan itu lagi karena dapat menyebabkan pencemaran. Zat aktif yang digunakan sekarang itu namanya MTBE atau etanol. Itu bahan yang lebih bagus dan aman. Untuk menaikkan bilangan oktan itu bisa dengan mengubah struktur hidrokarbon yang lurus menjadi hidrokarbon yang bercabang, yang disebut dengan proses reforming.
sehingga mutu bensin menjadi lebih bagus dan lebih baik. Dari video ini kesimpulannya yaitu satu, bensin merupakan campuran isomer heptana dan isomer oktana. Yang kedua, mutu bensin yang bagus itu tidak mengalami knocking. Yang ketiga, yaitu mutu bensin dinyatakan dengan bilangan oktan. Semakin tinggi oktan, maka semakin bagus mutu bensin. Nah, untuk bilangan oktan bensin yang di pasaran dari titik terendah sampai paling tinggi yaitu pertama premium atau premium, yang kedua pertalite, yang ketiga pertamax, yang keempat itu pertamax plus. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.